ya harus so-so. 50-50. Iya. So-so, Arif. Soalnya apa? Gak enak kalau putih semua. Yin and yang. Yin and yang. Dan Karina ternyata. Salah berarti prediksi Diambil. saya ya. Ya kan Karina kan? Anda sudah dibantu oleh Profesor KB tadi mulai meningkatkan kredibilitasnya. Karina. Gak boleh jauh-jauh. Coba. Anda rubuhkan lagi. Hancurkan lagi loh. Instan, Pak. Cecilian akan menjadi pilihan untuk kali ini Profesor KB? Cecilian aku suka banget dengan draft dari Baxia di depan. Tapi pertanyaannya apakah ini akan menjadi Matilda. Baxia jungler? Matilda. Oh, Oke. Masya. Cecilian Long. Cecilian Long. Ayo, lu doang nih Long belum nih. Ayo Long. Ayo Long. Beatrix kah? Pelan-pelan. Beatrix? Coba ini Coba, pick coba. nih apa Long? Guys, selamat guys kredibilitas kita guys. Yes. Ji, selamat Ji. Selamat. Oke. Ayo Long. Dilihat untuk sekarang power pick berarti tersedia Beatrix. Beatrix? Beatrixnya Skylar. Dairot? Beatrixnya Skylar nongol. Iya. Beatrix sih, Beatrix kah? Beatrix. Beatrix lah, kita bertiga Beatrix lah. Yuk Beatrix yuk. Wah ini aku jarang loh ngeliat Albert cembetut loh. Ini sangat berpikir keras banget. Iya loh, sangat mereka. berpikir keras. Padahal di depannya udah ada support system. Kamu so tau deh. Mungkin harus ada yang bilang, Dut semangat Dut. Gitu Be. Kamu sok tahu Ranger Mas. Kenapa tak? Kenapa kita baru melihat Albert cembetut? Kenapa? Karena selama 1 season, Iya. 8 minggu, dia pakai masker kan Pak? Iya. Oh iya. 8 minggu sebelumnya berarti sama kayak gini juga. Iya kan gak ada yang tahu Pak. Tapi mohon maaf nih Pak. Hah? Kita menghancurkan lagi nih. Kan saya bilang makanya Esmeralda. Bapak ini tadi Esmeralda ngomongnya masih ada. bertiga. Kita bertiga Beatrix katanya. Saya bilang Esmeralda Pak. Aduh. Makanya. Hari sudah malam. Bentar seruput dulu. Prof kayaknya ini adalah wadah Anda. Enggak. Memang menjelaskan. Enggak Pak. Enggak gini. Esmeralda ini diamankan. Guna nantinya melakukan big fight apalagi ngomongin soal late game. Apalagi soal membersihkan wave minion atau proxy minion. Melakukan cutting minion itu Esmeralda lebih pasti. Dan jadi rotasinya bisa lebih cepat. Dairot Bentar. dibuang. Dimana sekarang Dairotnya pasti nanti akan head to head bersama dengan Esmeralda. Itu sangat-sangat on point sekali. Kenapa Sangat-sangat kuat tuh? sekali. Pantas aja regular season gak digabung lu bertiga. Kenapa tuh? Gak kredibel. Lung. Gimana Kemana ya? aja sih Lung? Dairot, berarti tandanya ini tidak mau mengcounter pergerakan dari seorang R7 untuk dari sisi off laner. Tapi bahkan EVOS Legends ini mungkin masih Masanya bisa di Romer. EXP lane atau Romer? Pak? Romer masih diperkirakan untuk Romer. Dan bahkan ini dia. Ayo Funi. Gimana? Ayo Funi, semangatin dong. Dut, semangat Dut. Nadanya yang lembut dong. Coba. Dut, semangat Nah. Dut. Tapi gitu tuh. Semangat Nah, Dut. gitu loh. Tuh. Itu walaupun- Nah, tuh langsung tuh semangat dia tuh. Web, Buset, serem banget. itu lo tegor juga ngeri itu gue tuh. Kagak, lu teger di retri lo sama dia. Iya. Sumpah. Bener. On point loh ini berarti ini. Lo tegor ya tuh. Lagi mode fokus. Iya, Dance of Blade-nya langsung ke aktif tuh. RRQ Hoshi di dadaku, RRQ Kingdom di hatiku. Aku. Aduh. Wah, iya. Kita bertiga di mana ya Persi? Apa? Kita bertiga nggak ada tuh. Mah kita mah di pojokan mah. Di parkiran gitu. Bagian menanti saja. Oke, lanjut lagi. Lancelot. Lancelot pun dihilangkan karena sekarang ini bau-baunya pun masih simpang siur, Pak. Baxia bisa menjadi roamer, Masianya bisa menjadi XP laner. Dan bahkan Lalu mereka masih butuh jungler. dan bahkan mereka masih mengira Baxia ini bukan berada di tangan dari seorang Versik. Oke. Masih bisa di tangan dari seorang RKT dan Nah. anti-match. Kalau menurut aku ya, aku nggak tahu kenapa. Ini bakal ke arah anti-match sih dari Masianya. Dari Masianya. Iya. Sementara untuk Baxia, Basianya kalau bisa dibilang ini ke arah jungler. jungler. Karena sekarang juga Lancelot udah langsung dihilangkan. Tersisa mungkin Hayabusa dan juga beberapa marksman lain ataupun fighter-fighter lainnya. Ini harus ban terhadap salah satu hero healer sih minimal. Tapi ternyata udah gak ada hero healer yang Oh, dibuang. Hero Skylar. Cloud-nya juga udah Beatrix lepas. dibuang. Beatrix mungkin akan diamankan Beatrix tapi. lepas loh. Tapi gak tahu kenapa ya. Ini bisa jadi ke arah Melissa Rafaela loh. Jangan. Dia jangan ambil Godland dulu kalau mau. Kalau dia ambil Godland. No, buat EVOS maksudnya aku. Oh, Karena iya. dua hero jump ini kan Esmeralda, Karina. Jadi Melissa available banget buat diamankan sama EVOS Legends. Dan bisa Kalau EVOS RRQ Legends Hoshi- bisa Brody loh. Iya makanya. Oke, Franco. Franco ternyata. nggak di Jangan ban. ambil Godland dulu. Dan bahkan ini Finn dengan Franco Supreme-nya dulu. Tapi serius ya. Ini Rafaela sama Melissa. Hero yang lumayan baik dan bagus. Dan tidak bisa kesentuh. Dan tidak bisa tersentuh. Walaupun sekalipun kesentuh, dia masih punya Go away. Go away. chance untuk cabut. Enggak go away. Bukan go away-nya, maksudnya Lilianya. Ini musuhnya dari Melissa, ini Lilianya sekarang. Oke. Iya.
mau nggak mau mainin di teritorial kakinya kan. Iya, kakinya dibeledukin. Kakinya yang diledak. Diikat kakinya. Dan untungnya masih ada Rafaela itu dia. Tapi ini kayaknya hero-nya Apis nih. Dia udah mulai fokus banget walaupun ngintip-ngintip ke depan. Kita lihat dari EVOS. Healer, Matilda oke loh. Matilda juga oke. Matilda oke Pokoknya banget. apapun yang bisa nge-cancel ke arah Franco. Harley, Melissa. Harley-nya gue tahu nih Harley apa. Harley-nya sih udah ke arah sana sih. Gue tahu nih Harley apa nih. Iya. Tank ini. Harley Tank. Harley Tank keluar. Udah ketahuan banget arahnya. Karena apa? Karena Karina tentu tetap akan tembus dari Deadly Magic. Dan Oke. Magical Power itu adalah kelemahan dari Karina. Tapi giliran di komit Harley-nya Tidak gak kenapa-napa. terasa apa-apa. Tapi Melissa sesuai dengan praduga kita. Yap. Sudah ada di tangan dari teman-teman EVOS Legends. Berarti ini Baxianya fix RKT sih. Iya. Harley Tank. Tapi untungnya sebelah ada Esmeralda loh. Untungnya. Untungnya. Masih bisa lah maksudnya. Masalahnya ngomongin rotasi. Berarti harus bener-bener ini gold laner yang kuat akan rotasi sih. Brody. Iya bro, dia apa lagi? Wow. Nah, Lung. Anda doang yang dari tadi Hey. diem, Lung. Saya udah loh. Sabar sih. Saya benerin lagi ya. Iya benerin dulu Saya nih udah rambutnya benerin. Brody. Benerin dulu ya. Brody. Brody-nya? Melissa Brody. Brody. Beradu lagi. Radian. Langsung Radian. Ah? Langsung Radian kalau Brady. Nggak apa-apa. Kan biasanya kita melihat ada brute force kan. Di dalam Iya. tubuh Brody langsung Iya. item defense. Kenapa tidak immortal aja sekalian? Immortal menurutku item bagus. Yes. Bagi Brody. Karena balik lagi dia udah butuh damage dari 4 stack-nya. Yap. Dan Tornament Memory itu adalah damage tambahannya kalau udah ada 4 mark itu mengerikan banget. Iya. Oke, ini adalah masih kesempatan terakhir dari tim RRQ Hoshi untuk membawa ke game yang kelima. Apakah mereka mampu? Ataukah EVOS Legends yang memantapkan diri di upper bracket Yap. dan menurunkan Naraki Hoshi? So, buat kalian di kolom komentar kita bakal menuju ke arah game yang keempat. Ini dia FPL Arena, minta tepuk tangan sekali lagi. Oke, terdengar sudah suara di MPL Arena begitu bergema, begitu meneriakkan saja. Tim-tim idola mereka yang dimana untuk sekarang ada EVOS Legend dan juga RRQ Hoshi, di mana mereka memperebutkan 1 poin lagi untuk EVOS Legend menuju bracket selanjutnya. Sementara untuk RRQ Hoshi mereka harus menyamakan kedudukan dulu sebelum nantinya kita akan bisa melakukan di game yang kelima. Tapi apakah game kelima akan terjadi? Game keempat adalah penentuannya. Oke, dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim RRQ Hoshi, dia kali ini bakal coba untuk ganggu RKT. Nggak peduli, mau dia di depan sana tarik aja dulu. Yap. Urusan kena atau enggak belakangan. Oke, dari Magic ataupun ultimate yang dimiliki oleh Harley belum bisa dikeluarkan sejauh ini karena masih belum level 4. Barusan ada SPSS, kayak Poker Trick, semuanya dikeluarkan. Purple buff-nya udah mulai diganggu pula oleh Finn. Ditarik terus-terusan, ada Clay juga di area River. Mulai mendekat kembali, ada REKT ngebadanin di depan agar dirinya lah yang ditarik oleh Finn. Itu sendiri dan gagal sudah untuk memberikan gangguan terhadap Purple buff tersebut. Karena untuk di early game seperti ini, Purple buff itu sangat-sangat penting. Alright, dan bahkan lihat dari jarak jauh pun Finn narik terus, gak boleh membuat terjadi RKT, bakal coba di commit dan bahkan kali di depan sana ada versi langsung membuat Deadly Magic bahkan tidak ada Poker Trick dan di sisi lain first blood didapatkan. Finn masih berhasil bertahan tentunya di arah mid lane, membuat RRQ Hoshi mendapatkan first blood-nya. Tentunya diuntungkan sekali karena Albert Profesor. Iya balik lagi sih di sini ngomongin soal first blood di mana tadi buying time terjadi dengan Revitalize, tapi ternyata dengan damage deal yang cukup itu membuahkan hasil bagi RRQ Hoshi. Jadi untuk nantinya setup Kara Turtle sepertinya RRQ Hoshi lebih confident untuk saat ini walaupun perbedaan gold leadingnya belum terlalu jauh. Nih untuk Skylar sendiri dan juga Melissa berada tempat yang sama. Masih level 30 tapi Turtle yang pertama akan jatuh ke tangan siapa di mana Finn untuk kali ini pun langsung berhasil ditumbangkan. Albertnya masih pertama di daerah tersebut tapi versi langsung dilomati tapi Turtle menjadi milik dari RRQ Hoshi di mana Albertnya berhasil mendapatkan Turtle tersebut dan juga untuk kali ini Harley-nya menjadi korban tambahan di mana mereka mendapatkan keuntungan. Namun ada 3 player dari RRQ Hoshi dengan jarak yang begitu penuh, hanya saja Albert masih sangat pede sekali untuk bisa menampakkan damage-nya. Tadi sebenarnya momen penentunya adalah R7. Iya. R7 tabrak, dia pakai Falling Monster dan dia tutup pergerakan dari seorang Harley yang dimana ngeliat Clay Sakaratul Maut bakal coba ditumbangin atau tidak, tapi ternyata Pipin masih berada di garis depan. Oh my god. Magic Mania mantap. Terpredik sepertinya di sana. Karena dengan satu pergerakan dari Cyclone Eye, Finn langsung menanti di bagian tembok tetangganya. Oh my god.
Ini lihat Finn kembali dengan matching manianya tentunya dan silakan emblemnya Profesor. Ya, kalau ngomongin dari emblem ya, ini hybrid penetration juga ada dari Finn, jadi harus hati-hati. Dari damage-nya juga bakal lebih konstan. Oh my god, tapi di depan sana, Versing mencoba untuk bertahan. Belum ada space escape. Dan bahkan Albert kali ini terperangkap di zona nyaman, tapi Finn standby on position. Yep. Kita lihat kali ini, akankah ada satu buah tarikan? Tapi dampaknya itu masih tali rapia. Belum kabel rantai Profesor, jadi masih pendek. Ya, masih terlalu jauh dan bahkan di sisi lain, ini Albert mainin ke arah cooldown reduction untuk retribution lagi. Sementara Versik dia ingin memaksimalkan yang namanya attack speed, tapi lagi dan lagi, hybrid penetration-nya mengerikan dari Finn walaupun hanya 1 poin, tapi movement speed-nya harus Tapi ternyata Okomi terhadap seorang Albert, Deadly Magic-nya di tangan seorang Albert tercover pergerakan. Bahkan Clover di Iron Hook langsung dapatkan dilap begitu saja di atas top lane. Albert is coming, ada counter down, 2 hilang para pemain dan mancing mania mantap. Christ berhasil ditangkap tapi ternyata tidak bisa di-commit, tapi R7 mencoba untuk memotong, masih mau lebih dan bahkan R7 tercutting. R7 berhasil naik dan juga memberikan gangguan terhadap pemain dari Boss Legend, namun membuka peluang pula di area bawah. Turtle oke, terbuka, tapi di bawah akan ada satu outer turret yang bisa jadi tumbangkan langsung oleh anti-match yang cuek banget. Oke. Dia fokusnya itu karena ini mirroring yang sangat-sangat baik pula yang dilakukan oleh Boss masalahnya, Legend sejauh ini gitu. mirrornya R7 aja sampai datang untuk mendapatkan banyak sekali Iya, poin-poin tapi ke kill di sana. atas loh, Pak. Oke, 2 berbanding 6 menurut sekarang Turtle juga sebagai bonusnya dan inilah dia rotasi EXP laner yang jarang banget dilakukan untuk beberapa EXP laner juga. Oke, berarti bisa kita bilang anti-match CBL. Hah? Cuek banget loh. Wah. Banget loh. Oke, silakan itemnya. Wow, saya kaget loh Pak. Benar. Saya nggak expect Bapak ngomong itu loh. Lah sabar. Sabar ya. Kita harus memberikan sesuatu yang tidak diekspektasikan. Oke. Karena berekspektasi kadang sakit Pak Bulung. Yes, jangan terlalu berekspektasi. Ya, Radiant Armor tapi udah diamankan oleh Albert dan sepertinya Skylar hanya mengamankan Steel Lake Plate di sana. Belum menuju kepada item apapun ataupun bahkan dari segi item defense manapun. Tapi mungkin akan menuju kepada Tough Boots terlebih dahulu. Alright, tapi di depan sana lagi dan lagi Clay, ini anak kecil pengganggu yang membuat tim RRQ Hoshi benar-benar bisa bertahan karena dia hampir almost mendapatkan 100% kill participation. Tapi Skylar, Hampir almost. itu skin yang baru kolektornya kan? Skylar iya kolektor. Jalan gitu ya? Iya. Ada animasinya ya. Yang paling santai itu jalannya Melisa, coba lihat. Melisa mau lagi ada word manipulation, mau dia digeng, Lah itu. mau ditampar sama Clay, Red Impact urusan Lilia, belakang. Clay Lilia jalannya kayak mau ke sekolah. Iya. Semangat banget. Oke, tapi ternyata lihat di sini Clover berbanding terbalik dengan game-game sebelumnya di God Lane nampaknya masih belum cukup baik. Ya kan? Karena bisa dilihat Clover yang hampir pecah dan bahkan Skylar di garis depan sana mencoba untuk melakukan clear dengan cukup cepat. Dan ada satu buah konsel telah dilakukan. RKT lagi-lagi menjadi satu buah informasi. Menjadi mata. Deadly Magic. Pocket Trick dikeluarkan. Finn flicker ke arah belakang untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Clay again and again. Sang anak kecil bandel ini mencoba untuk memberikan tutup jalanan. Sampai bahkan lihat di depan sana. Ada satu buah revitalize dan di sisi lainnya RKT memilih untuk mundur. Nggak mau masuk lebih dalam lagi. Oke, setidaknya Revitalize tadi bisa membantu dirinya selama Daytona 4 Memory. Walaupun untuk kali kita lihat Versik ketinggalan 2 level dari Albert. Dan dipastikan dalam sebuah kontes sama-sama memiliki Demon Slayer. Ya udah, Albert akan jauh lebih unggul. Karena 2 levelnya ini sih yang lebih bisa dioptimalkan. Tapi R7 udah memiliki Blade Armor baru. Oh, Clover di depan sana nggak bisa ke satu dan bahkan Pipin ter-take down. Kali ini mundur ke arah belakang versi dari Bijin dan juga Poker Trick tidak bisa diselamatkan. R7 membantu pergerakan tapi ternyata anti-match gak CBL lagi. Gak cuek banget loh. Memilih untuk menuju ke arah top lane juga membantu tim fight untuk tim EVOS Legends. Yap, karena kali ini anti-max-nya udah langsung masuk ke bagian tengah. Terlihat ada Palistarmor lompat ke bagian depan. Terkena langsung ke arah Krite di bagian belakang. Ada backup damage, ada follow damage, namun ditembakin lagi. Poker Trick-nya mau pergi ke arah mana? Di arah yang berbeda, Melisanya mendadak berhasil langsung didapatkan pula oleh Skylar. Melissa Onana kali ini harus tumbang di tangan dari sekarang Brody. Skylar berhasil membuat Clover kehilangan 2 poin kill dan bahkan memenangkan Mania. Mantap! Berhasil mendapatkan satu buah RKT. Mencoba dikomitisasi. Ada Elsa bersana. Revitalize dikeluarkan. Skylar Rizka bahkan lihat ke lens spray. Diamankan oleh seorang Alberobov. Wow. The next level Iron Hook yang dipertontonkan oleh Finn dari tadi. Dalam keadaan apapun, dalam momen apapun, kayaknya bisa ketarik aja sama dia ya. Gila, bener-bener mancing mania. Mantap. Alright, Profesor KB.
Ini yang bisa kita bilang follow up damage ketika adanya Iron Hook yang sangat bagus menurut aku. Iya, langsung komit aja kalau misalkan emang benar-benar ada yang namanya dari Iron Hook yang connect. Tapi balik lagi, Finn selalu dengan instingnya dari tadi bahkan mendapatkan yang benar-benar on point. Dan gak cuma itu, tapi membuying time agar Versik tidak bisa farming dengan optimal. Yang masalah adalah Iron Hook with flicker claim akan coba di follow up dan bahkan Versik berhasil dengan Versik. Tapi ternyata satu petir terakhir dari Soros Scalar menumbangkan seorang Versik sekarang mencoba untuk bertanda memory double kill membuat ingatan nanti Mes lupa akan masa lalu. Dan bahkan di sisi lainnya para pemain dari tim Hierarchy Hoshi mereka ingin memasakkan menuju ke arah midlane. Tentunya ada Krite dan Lord yang menjadi satu buah objektif. Lord akan menjadi orang yang membantu pemain Hierarchy Hoshi mendorong dari segi laning base di lane yang berbeda. Wow, EVOS Legend tertekan sepertinya dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, di mana inner turret tersisa di area top lane, di area bottom lane. Outer turret yang berada untuk di mid lane-nya sejauh ini masih bisa dipertahankan, tapi selama apa dengan tekanan yang terus diberikan juga oleh pemain dari Hierarchy Hoshi, Prof. Wah, ini masalah utamanya adalah Albert yang dari tadi tidak tertangkap sama sekali. 304 adalah KDA yang sangat amat manis baginya di early game seperti ini. Apalagi Skylarnya benar-benar dalam performa yang lagi maksimal. Dan bahkan 2 kali loh dia menunjukkan dia tuh memberikan damage kagetan. Dan bahkan dari basic attack. Ini berbanding terbalik dengan Versik yang dimana dia sekarang nomor telepon dari Bandung. 022. Benar. Wow. Yang dimana cukup berbahaya. Dia harus mendapatkan 1 poin kill. Dan bahkan di sisi lain, EVOS Legends kali ini tidak boleh terlalu memaksa tim fight di arah tengah. Dia harus lebih concern lagi di arah bottom lane. Lihat, Lordnya walaupun ini bukan Lord yang perkasa, bukan Lord dewasa, tapi harus di-concern, harus diperhatikan. Super minionnya. Super minion di 3 lane yang berbeda dan bahkan 2 wave di arah top lane. Wow, ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya untuk EVOS Legends. Oke, mereka udah siap untuk melakukan sebuah defense harusnya di mana Finn-nya tadi mencoba untuk langsung memberikan Iron Hook tapi gak kena karena siapapun. RKT masih pergi dari atas sabu dan terkena sudah di mana pelontarnya langsung dilomati lagi oleh Valistan. Mau lanjut satu kali defensi bisa dia bertahan tapi ternyata tidak. Karena udah ada satu lagi pergerakan lewat Brotinya. Tombak sudah 1. Roster utama yang dimiliki oleh EVOS Legends. Sukang Somai kejemur God. Oh my God. Yang bisa kita dibilang ini bisa menjadi sebuah bincini. Bencana kecil, belum ini bencana. Dan para pemain dari tim EVOS Legends, mereka benar-benar struggle di best turret ya. Loh, belum bencana bro. Ini masih ini bincini. Bincini. Makanya ditambah dengan tadi perubahan yang terjadi 3-11 sekarang poin dari killnya. Dan bahkan untuk dari segi gold leadingnya 9.000 Hierarchy Hoshi sepertinya ingin nabrak asal-asalan seperti di game yang kedua tadi, di mana dari segi gold leadingnya udah sangat amat jauh. Players gold by Livin by Mandiri Skylar mengungguli jauh di atas sana dengan 8.000 gold dan bahkan Clay berada di urutan yang keempat. Oke, di sisi lain 10.000 gold dan berbahaya. Ingat, 10.000 gold seperti sebelumnya EVOS Legends bisa menabrak Hierarchy Hoshi kapanpun dan sekarang dibalikan Profesor. Hierarchy Hoshi bisa menabrak kapanpun mereka mau. Bisa targetin siapapun juga sebenarnya. Siapapun, bahkan Krite-nya ini masih belum punya damage. Bahkan lihat R7 di depan sana, tidak ada yang bisa memfollow up dan bahkan RKT down. Master kill didapatkan, Skylar masih lebih. Versi di depan sana, belum bisa menemukan Soros Scalar. Pemain dari tim Hierarchy Hoshi, mereka lebih memilih untuk mendapatkan objektif dengan purple buff-nya. Oke, untuk RKT terlalu lembut sepertinya dengan perbedaan 10,4k. Terlalu squishy ya. Terlalu lembut. Mau setebal seperti Baxia pun dengan perbedaan gold seperti ini. Perbedaan item pula, perbedaan level, perbedaan atribut. Udah lembut banget. Dan bahkan bisa kita lihat Lord kali ini belum di enhance. Dia gak mau nungguin ya? Karena ini nungguin tuh, nggak bisa loh. Karena cuma 3 detik doang kok. 3 detik itu, ini dia, Lord dan 3 detik gak lama. Walaupun menunggu itu adalah hal yang paling lama. Menunggu, nggak apa-apa. Mau nunggu 1, 2, 3 tahun itu kan ada kejelasan deh ujung-ujungnya. Benar, apalagi kan kita tahu kan kalau menunggu itu terkadang hanya akan 2 pilihan. Apa itu? Bersama atau berpisah. Iya. Oke, dan Salah, sekarang. bukan. Apa? Bersama atau gagal. Kayak langsung. Kok kayak lu lebih. Kata-katanya tuh kayak lebih nyakitin ya. Lebih pahit gitu ya. Coba itemnya silakan. Kalau dari item sih udah ada 3 blade armor. Tapi untuk saat ini racknya apakah bisa untuk mengembalikan keadaan kanan
Tidak berhasil tertarik. Immortality pecah tapi ternyata Angry Club. Mega kill didapatkan. Albert memilih mundur ke arah belakang tapi lihat Thunderclap-nya gak berhasil mendapatkan seorang Albert. Tapi lihat Anjing Mania patah. Crescent down. No more high ground defensive for EVOS Legends. Ini bencana Pak Pulu. Oke, itu ada 4 memorinya. Langsung dikeluarkan dan Godlike pun berhasil langsung dilakukan begitu ya. Dan Konsil untuk kali ini. Mereka berfokus dan bisa memenangkan game-nya. Game 5 Israel.